Kan? Baik, mari kita solatkan. Berarti begitulah bencinya Nabi kepada urang mati yang membawa hutang. Karena solat jenazah itu artinya kita sedang mendoakan jenazah, kita sedang meminta Allah untuk mengampunkan jenazah. Itu solat jenazah. Tipu dengan hutang. Tapi walaupun begitu Pak, kita yang sudah jadi korban ini kan wajah-wajah korban. Saya lihat wajah-wajah kita ni wajah-wajah korban. Karena orang-orang soleh itu cepat tertipu Pak. Karena banyaknya rasa iba, dia tak tahan. Nabi pinjam pensian, ya, jalan-jalan ke kampus, pinjam dulu 100 katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang tata cara mengkafankan jenazah. Benar Pak? Baik, kalau begitu kita sambung dengan fardu kifayah berikutnya, yaitu as-salatu 'alal mayyit, mensolatkan jenazah. Dan ini akan berbicara banyak permasalahan seputar solat jenazah. Baik, yang pertama sekali dibahas adalah hukum solat jenazah fardu kifayah. Artinya wajib ada yang mensolatkan jenazah. Kalau tidak ada satu orang pun, maka satu kampung mendapatkan dosa besar. Ya, harus ada yang mensolatkan jenazah. Makanya kadang-kadang ada jenazah yang tidak dikenal atau baru tinggal di kampung kita. Kalau dia seorang mukmin, maka tetap wajib kita uruskan jenazahnya. Jadi patokannya adalah iman sesama mukmin, bukan pertemanan. Ya, jadi ketika diumumkan ada yang mengatakan itu orang baru, kita tidak kenal, tidak usah kita, tidak begitu. Atas nama mukmin wajib kita selesaikan urusan jenazahnya sampai mensolatkannya. Berikutnya
Jadi salat jenazah itu fardu kifayah kecuali bagi orang yang syahid. Ya, orang syahid tidak wajib disalatkan. Orang syahid tidak boleh diperlakukan seperti orang yang mati, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau mengira bahawa orang yang mati syahid itu dia mati, bal ahya, mereka itu masih hidup. Makanya para ulama sepakat berdasarkan amal dari Nabi bahawa orang syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tapi masih boleh disolatkan, namun tidak wajib. Artinya tidak disolatkan pun tidak mengapa. Tapi Nabi mensolatkan jenazah syahid perang Uhud. Nabi solatkan. Bahkan Nabi mensolatkan Hamzah bin Abdul Muttalib sampai berulang-ulang. Nah, jadi orang mati syahid itu langsung dikuburkan dengan pakaiannya tanpa dimandikan, dan mereka meneruskan hidup di dalam kebahagiaan bertemu dengan Allah dan diberikan fasilitas surga, walaupun belum boleh memasuki surga secara sempurna. Berikutnya, ada sekelompok orang, ada golongan-golongan yang pernah dalam sejarah tidak disolatkan jenazahnya oleh Nabi SAW. Dan ini nanti menjadi putusan apakah kita boleh mensolatkannya atau tidak. Dan ada 3 golongan yang disepakati, namun ada beberapa golongan yang menjadi khilaf. Kalau menurut mazhab Hanafi, semua mukmin wajib disolatkan jenazahnya kecuali 4 yang menurut mazhab Hanafi, yaitu al-Bughad. Bughad itu sekelompok orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah dan adil, pemerintah sah dan adil. Jadi seperti terjadi di masa-masa pemerintahan Islam, walaupun pemberontak itu berasal dari kelompok muslimin sendiri. Menurut mazhab Hanafi itu jenazah mereka tidak boleh disolatkan. Lalu kemudian qutta'ut tariq, perampok, perampok, begal, itu tidak perlu disolatkan jenazahnya. Kemudian wa ahlul usbah, yaitu mereka yang berperang karena faktor asabiyah, kesukuan. Jadi bukan karena agama, tapi berperang karena faktor kesukuan, membela suku, perang antar suku walaupun muslim. Ini menurut mazhab Hanafinya, Hanafi adalah bersemayam. Dan berikutnya wal mukabir fi Misra lailan bisilah, yaitu yang mengganggu keamanan kota dengan senjata. Artinya dia membuat kericuhan di satu kota untuk mengganggu keamanan kaum mukminin. Maka mereka ini seperti sekelompok, boleh dibilang sekelompok teroris lah, yang mengganggu keamanan di negara kaum muslimin. Maka mereka kalau mati tidak perlu disolatkan. Ini menurut mazhab Hanafi.
Lalu ini yang khilaf-khilafnya Pak. Kalau menurut mazhab yang lain, mereka lebih cenderung mengatakan bahawa semua jenazah tetap wajib disolatkan selama mereka mukmin, walaupun mereka melakukan kefasikan, ya. Dan ini yang kemudian berdasarkan dalil, ada 3 kelompok yang pernah Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya, dan itu adalah yang pertama, orang-orang yang qatala nafsah, orang yang mati bunuh diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, annahu alaihi salam utiya birajulin qatala nafsah falam yusalli alaihi. Pernah didatangkan jenazah untuk dibawa ke Nabi, memohon untuk disolatkan, dan dia ternyata mati dalam keadaan bunuh diri. Falam yusalli alaihi. Lalu Nabi tidak mau mensolatkan jenazahnya, tidak mau. Hadis dari Jabir bin Samrah. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan ada orang yang mati karena menusuk dirinya dengan masyaqis, dengan besi berbentuk gunting. Dia tusuk dirinya lalu dibawa ke hadapan Nabi, dan Nabi tidak mau mensolatkannya. Makanya mati bunuh diri ini termasuk salah satu kefasikan, dosanya besar. Kita ini berhati-hati pada urusan akidah yang kita pegang. Kalau tidak kuat, maka kita bisa berakhir dengan nasib bunuh diri. Dan kadang-kadang kita tidak sangka terjadi pada orang-orang yang hari-harinya tidak nampak seperti akan bunuh diri. Kita lihat hari-harinya ceria, berteman, minum kopi bersama, tiba-tiba bunuh diri. Ini bunuh diri ini ada permasalahan pada iman, akidah. Itu tidak kuat untuk merasa takut terhadap azab yang diterima oleh orang-orang yang mati bunuh diri. Padahal Allah sudah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, karena Allah sayang kepadamu. Di akhirat dipastikan semua yang mati bunuh diri dengan sengaja, mereka akan dimasukkan ke neraka, lalu diazab sesuai dengan metode mereka membunuh dirinya di dunia. Jadi kalau dia menusuk dirinya, maka di akhirat dalam neraka diberi siksa. Selain dibakar oleh api, dia akan terus-terusan menusuk dirinya. Begitu mau mati, dihidupkan lagi, tusuk lagi, terus-terusan. Bagi yang loncat dari tempat yang tinggi, maka dia akan dibuat oleh Allah tersiksa. Selain dibakar, dia akan meloncat dari tebing-tebing neraka. Ya, tentu kedalamannya itu sedalam neraka, jadi menimbulkan rasa takut berulang-ulang. Nabi yang mengatakan dalam banyak hadis. Sedangkan kedalaman neraka itu disebutkan oleh Nabi 70 tahun lemparan batu baru sampai ke dasar neraka. 70 tahun batu dilempar oleh malaikat sebagai bahan bakar,
70 tahun berikutnya baru sampai ke dasar neraka, itu kedalaman neraka. Kita jatuh dari pesawat itu tak sampai 1 menit walaupun ribuan kaki. Maka bayangkan yang bunuh diri loncat dari gedung yang tinggi, dia akan dibuat oleh Allah disiksa dengan cara begitu. Makanya hati-hati penyakit bunuh diri ini, dan sudah banyak terjadi karena orang-orang yang tidak tawakal hidupnya kepada Allah. Yang berdekatan dengan kita saja sudah berapa kasus. Itu yang di komplek Panggoi Kedih yang itu satu, yang gantung diri hari itu yang di kosen pintu karena masalah, dan ketika diperiksa oleh penyidik itu rokok, puluhan rokok sudah duluan dihisap, tidak habis, setengah buang. Itu menunjukkan ada permasalahan psikologi yang sedang dia fikirkan, dan untuk menenangkan hatinya dia terus-terusan merokok buang, jadi tidak dinikmatinya. Itu mungkin sedang mikir bunuh atau tidak, apa dia lakukan. Ya. Di Batupat berapa bulan yang lalu, jamaah masjid makan, kan jamaah masjid terus-terusan solat jamaah, gantung diri. Tapi wallahualam, mudah-mudahan beliau tidak menyengajakannya, tapi keadaan zahirnya begitu. Ada yang mengatakan beliau sudah hilang akal, tapi keadaan zahirnya begitu. Mudah-mudahan kalau hilang akal tidak mengapa, berarti dia bukan bunuh diri, dalam keadaan tidak sadar melakukan itu, tapi menggantung diri. Di Biren juga jamaah salat, bahkan paling getol menyatakan sunnah, tapi ujungnya bunuh diri. Dan masuk di koran kan Pak, pegawai salah satu kantor bupati di Biren tahun yang lalu. Makanya kita jangan fikir bahwa kita bisa selamat kecuali kita mohon untuk diberi husnul khatimah oleh Allah. Ini biasanya terjadi pada orang yang imannya lemah sekali, walaupun mungkin bibirnya berbeda, tapi imannya lemah, tidak bisa menerima ketentuan Allah di atas satu penderitaan. Nah, ini makanya bahaya sekali keadaan bunuh diri. Kemudian orang yang kedua yang Nabi tidak mau mensolatkannya, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan berkhianat. Meninggal dalam keadaan berkhianat. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwa dulu ada seseorang yang disuruh jaga harta rampasan perang oleh Nabi, lalu kemudian dia meninggal di luar medan perang, tapi membawa luka-luka dari perang. Karena orang yang disebut mati syahid itu matinya ketika berkecamuknya perang, itu disebut mati syahid. Tapi kalau membawa luka-luka dari perang lalu matinya setelah habisnya perang itu, dan dia meninggal setelah habis perang, luka-lukanya yang dia dapat dari medan perang, tapi meninggalnya di luar medan perang, artinya sudah habis perang, maka tidak diperlakukan sebagai syahid, tetap dianggap mati biasa, walaupun ganjaran pahala di sisi Allah banyak. Khalid bin Walid itu penuh, tubuhnya penuh dengan luka-luka sayatan pedang, itu Khalid bin Walid, tetapi meninggalnya tidak di medan perang, di atas kasur, maka dia tidak diperlakukan sebagai orang mati syahid. Makanya Khalid bin Walid pun sempat menangis sebelum kematiannya. Beliau sempat menangis dan mengatakan bahwa pasukannya telah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syahid, tapi panglimanya tercampak di atas kasur menunggu kematian. Dia merasa sedih kenapa dia tidak dapat
anugerah itu panglima. Dan Khalid cukup ikhlas membela agama, puluhan perang dia menangkan di bawah pimpinannya, tapi matinya di luar perang. Maka Khalid diperlakukan seperti jenazah biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan, tapi dia tetap dapat pahala ganjaran dari Allah, dan itu nanti bisa masuk kategori syahid akhirat, tapi tidak disebut syahid di dunia, karena kalau syahid di dunia itu diperlakukan ya seperti tadi. Nah, orang ini juga begitu, jadi matinya di luar medan perang. Ketika mau disolatkan, diberitahukanlah ke Nabi untuk mensolatkannya. Lalu Nabi ketika mengetahui bahwa si fulan yang dulu menjaga harta rampasan perang yang meninggal, lalu Rasulullah mengatakan, sallu antum ala sahibikum, kalian sajalah yang solat untuknya, aku tidak mau mensolatkannya. Fataghayyarat wujuhun nas, ketika para sahabat tahu Nabi tidak mau mensolatkan orang ini, padahal orang ini termasuk salah satu pasukan perangnya Nabi, semua berubah wajahnya, berubah merasa aneh, ada apa ini ketika Nabi tidak mau mensolatkannya. Lalu Nabi mengatakan, innahu ghalla fi sabilillah, ini orang ini telah melakukan khianat ketika berperang di jalan Allah. Maka kami penasaran apa khianatnya. Fafatashna mata'ahu, lalu kami mengecek barang-barang miliknya, dan ternyata fawajadna kharazan min khuruzil yahuda, kami dapatkan di dalam tasnya dia ternyata mengambil manik-manik seperti kalung gitu, yang didapatkan dari harta rampasan perang waktu perang itu. Dia ambil, dia selipkan di tasnya sendiri, padahal kalung itu, manik-manik itu, la yusawi dirhamain, harganya tidak melebihi 2 dirham. 2 dirham itu tidak mencapai 150.000 rupiah. Gara-gara itu dia ambil harta rampasan perang tanpa seizin Nabi dan belum dibagi oleh Nabi, langsung Nabi tidak mau mensolatkannya. Nah, ini penyakit khianat setelah diberi amanah. Nabi kasih amanah, tolong jaga harta ini, nanti dibagi belakangan, ternyata tidak dijaganya. Kalaupun dia jaga, tapi dia mengambil bahagian yang belum dibagi. Ini khianat. Dan ini Pak, kalau seandainya Nabi masih hidup, cukup banyak hari ini yang tidak mau disolatkan sama Nabi. Menyawantang udip Nabi, kok ramai yang hana ketembayang di Nabi. Itu para pejabat-pejabat koruptor itu pengkhianat semua, karena diberi amanah. Mulai dari level paling tinggi, top leadernya dipilih untuk jadi presiden. Apa amanah presiden? Presiden tidak ada lain Pak amanahnya, tetap semua pemimpin itu manutun bil maslahah, mereka itu memikirkan kemaslahatan untuk siapa? Ala ra'iyah, untuk rakyat, tidak ada lain. Tujuan pemimpin itu dirinya dipilih untuk kemaslahatan rakyat, itu tujuan satu-satunya, selain daripada urusan dia dengan Allah, ibadahnya dengan Allah. Tapi itu tujuan pemimpin yang dipilih. Sekarang begitu dipilih, yang dipikirkan bukan rakyat, pasti yang pertama partainya sendiri, memperkaya diri sendiri. Maka inilah yang masuk dalam kategori ghulul. Makanya demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam, Pak. Berbanding jauh. Dulu khilafah yang dibangun oleh para sahabat sehingga disebut khulafa ar-rasyidin,
dan pemimpinnya disebut khalifah, ya. Itu sistem pemilihan. Majlis Syura memilih 5 orang yang terbaik, ya. Majlis Syura memilih 5 orang yang terbaik berdasarkan kriteria agama. Jadi yang paling bagus akhlaknya, paling faham Al-Quran, paling faham hadis, ya. Jadi kriteria-kriteria agama semua, taat. Ada 5 orang dipilih oleh MPR-nya, Majlis Syura, lalu kemudian baru diajukan ke rakyat. Ini 5 orang, silahkan pilih. Yang dipilih, siapapun terpilih, tetap orangnya baik semua, tetap orangnya baik semua. Itu model khilafah. Hari ini yang diajukan tidak ada kriteria agama, siapa yang diinginkan oleh partai, yang tujuannya tentu nanti engkau akan menjadi petugas partai. Maka kita pilih pemimpin untuk membela partainya. Terpilihlah. Begitu terpilih, tak penting mau beragama mau tidak, kami sedang berkuasa, partai kami sedang berkuasa. Dan begitulah keadaannya terus bergulir. Itulah demokrasi yang disebut-sebut dari SD katanya, dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Nyan rakyatnya payah gantung partai mendomba. Dari partai, untuk partai, demi partai. Begitu keadaan kita. Makanya Allah hilangkan keberkahan hidup ya gara-gara itu. Tidak ada tujuan untuk menegakkan agama, mesejahterakan rakyat berdasarkan pemerintahan Allah. Tidak ada. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Banyak pengkhianat. Kalau Nabi hidup, banyak yang tidak akan disalatkan oleh Nabi karena bencinya Nabi. Kita tidak usah bicara yang tinggi-tinggi lah, Pak. Kita saja hidup kadang-kadang tidak lepas dari pekerjaan itu. Kalau model sudah kontrak kerja, itu berarti diberikan gaji tertentu, itu sudah harus menjaga amanah, harus menjaga amanah, ya. Yang ngajar tetap wajib ngajar, yang dosen tetap wajib berapa pertemuan dia harus penuhi. Ini ndak, kadang-kadang duduk di kedai kopi, gaji ambil, kerja ndak ada, disuruh masuk kerja jam 8. Ini misalnya yang wajib masuk jam 8, yang kira-kira ada kewajiban, ndak masuk-masuk, pos 10 baru damang, pos 11 duduk sebentar, udah makan siang, istirahat lagi, gaji penuh. Ini kalau meninggal nih, kalau ada Nabi nak disolatkan, ini termasuk sifat gulul, khianat. Kecuali pekerjaannya tidak menuntut itu, misal dia tugas luar, atau memang hari ini tidak ada kerja di kantor yang bentuknya mata kuliah, misal tidak ada, kosong misalnya, itu tidak wajib duduk di kantor untuk tidur di samping fingerprint, tidak perlu, ya. Tapi banyak hari ini Masya Allah orang-orang yang melakukan ghulul, jadi menghidupkan diri sendiri melalui pengkhianatan. Nah, inilah kejadian hari ini. Nabi tidak mau mensolatkan, menunjukkan bencinya Nabi pada orang-orang yang punya jiwa khianat. Kita yang anehnya, kita orang yang baik-baik, disiplin, tapi ada kritik-kritiknya sedikit, itu yang dimusuhi oleh pemimpin lembaga. Ini disiplin nih, tapi dia karena disiplinnya dia suka mengkritik, memperbaiki, itu yang dimusuhi, ya. Tapi ada model pengkhianat, tetapi dia pintar menjilat. Pengkhianat tapi pintar menjilat, itu dipelihara, Pak. Karena kata pemimpin cocok dengan longnya, ini hanya masalah katanya. Itu begitu modelnya hari ini. Makanya para ulama mengatakan, sadiquka man saddaqaka wala man sadaqaka. Temanmu yang sejati adalah yang berani mengatakan benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Itu temanmu yang paling baik, yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu, ya. Ini kelompok kedua yang Nabi pernah tidak mau mensolatkannya.
Kelompok terakhir yang Nabi pernah tidak mau mensolatkannya adalah yaitu orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang. Hutang mana? Hutang yang sudah jatuh tempo tapi tidak dibayar-bayar, lalu dia mati. Matinya dia ini itu mati yang tidak disolatkan oleh Nabi seandainya Nabi masih hidup. Dan itu berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihadirkan jenazah di hadapannya, beliau selalu pertanyaannya adalah fahal alaihi ad-dain, apakah jenazah ini masih punya hutang? Lalu sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Begitu dijawab tidak ada, Rasulullah mengatakan, mari kita solatkan. Dibawa lagi jenazah yang lain, ditanya oleh Nabi, fahal alaihi dain, ini jenazah masih ada hutang atau tidak? Dijawab oleh sahabat, na'am alaihi dinarain, masih ada ya Rasulullah, dia masih punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu Pak, 1 dinar dulu nih yang emas asli itu sekitar 4 jutaan, berarti hampir mencapai 8 jutaan lah. Nah itu emas asli dinar, kalau dirham perak. Langsung Nabi ketika mendengarkan jawaban bahwa dia masih punya hutang 2 dinar belum dibayar, dan itu hutang sudah jatuh tempo, tidak dibayar, di bawah mati, langsung Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, salat saja kalian, saya tidak mau mensalatkannya. Lalu kemudian ketika mendengarkan itu, Abu Qatadah langsung mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, biar aku yang menanggung hutangnya, artinya aku jamin setelah ini aku bayar hutangnya. Nah setelah ada yang menanggung hutangnya, baru Nabi mengatakan, baik, mari kita solatkan. Berarti begitulah bencinya Nabi kepada orang mati yang membawa hutang. Karena solat jenazah itu artinya kita sedang mendoakan jenazah, kita sedang meminta Allah untuk mengampunkan jenazah. Itu solat jenazah. Itu termasuk syafaat sesama mukmin di dunia. Makanya Nabi mengatakan 40 orang yang solat jenazah, tidak ada satu orang pun yang musyrik atau syirik, pernah melakukan syirik di antara mereka, maka jenazah itu akan diampunkan dosa-dosanya. Nanti dalam hadis yang lain 100 orang, dalam hadis yang lain 100 orang. Jadi ada koneksi kuat antara kita yang hidup mendoakan jenazah. Tapi kalau sudah jenazah itu tidak mau disolatkan oleh Nabi, sedangkan Nabi orang yang paling utama yang didengarkan doanya oleh Allah, maka menunjukkan Nabi saja tidak suka sama orang ini. Nabi tidak mau memberi syafaatnya kepada orang ini. Ini yang bahayanya bagi orang yang mati dalam keadaan membawa hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu yughfaru lizambi yughfaru lisyahid kulla zambin, diampunkan bagi orang yang syahid semua dosa, illa ad-dain, kecuali hutang. Orang syahid Bapak Ibu itu semulia-mulianya amal, semua dosa-dosanya diampunkan kecuali hutang. Orang syahid hana kepampun hutang ke, yang lain semua diampunkan, hutang hana ampun. Kalau tidak dibayarkan oleh ahli waris segera, maka orang yang syahid pun tidak akan diberi apapun oleh Allah sebagai fasilitas dia syahid. Tidak, itu syahid. Apalagi kita kalau hanya mengandalkan salat jamaah, mengandalkan umrah 5 kali, mengandalkan haji 2 kali, yang syahid saja sebaik-baiknya amal, anggap ampun dia hutang,
Maka jangan coba-coba untuk mengampun-ngampunkan diri dalam urusan hutang hanya gara-gara ilung kali lonjak umrah di Manggaka. Ilung sambil sembahyang jamaah. Hutang itu Pak, itu urusan dengan anak Adam. Rp1.000 tidak dihalalkan oleh anak Adam, tetap akan dibereskan urusan di akhirat. Hutang itu kan diambil dengan cara baik-baik, diberikan karena orang yang memberikan itu punya sifat iba, sayangnya kepada saudaranya, diberikan. Kalau tidak punya sayang, mana diberikan? Tapi setelah diberikan kita khianati, lari Pak, tidak bayar. Bisa bayangkan kepalihannya Pak. Coba dibayangkan dulu kepalihannya. Kalau pencuri nyan cheat dari pun, cheat dia memang rencana mau mengambil harta kita. Kalau pencuri dari pun dia memang mengambil harta kita, dan dia tidak basa-basi. Dia bawa palu, dia bawa obeng, dia bobok rumah, dia tunggu orang tidak ada di rumah. Itu pencuri, tidak ada basa-basinya. Memang dia merencanakan mengambil harta kita dengan cara yang buruk. Tapi orang berhutang itu tidak perlu bawa obeng, tidak perlu bawa palu, cukup hanya membawa muka, tersenyum atau menangis, memuji-muji, menghibah-hibah, diberi Pak. Jadi dia bilang tidak ada modal lagi untuk hidup, begini-begini, saya belum makan, macam-macam, diberi bahkan lebih banyak dari yang diambil oleh pencuri. Pencuri itu tidak tahu di mana kita simpan uang, kecuali ibu-ibu suka simpan emas di dalam laci lemari. Makanya orang-orang tua kita dulu tu tidak simpan emas dalam laci lemari, dia simpannya di belangong, di dalam panci. Sebenarnya kalau mau simpan emas, itu simpan di atas AC. Di atas AC itu aman. Jangan kasih tahu pencuri. Pencuri tidak akan pernah mikir bahwa ada emas di atas AC. Maka ni pulang ni pindahkan ibu-ibu, pindahkan. Baik ni peduli di miyuk baje. Ni tetap emas miyuk baje dalam laci lemari. Tapi jangan kasih tahu pencuri ni. Kenapa saya tahu ini? Perkataan anak daya apa? Ini perkataan anak pesantren. HP dibawa dari rumah, capek dicari sama ustaznya, tidak dapat-dapat. Rupanya ditaruhnya di mana Pak? Di atas AC dalam kamar. Di atas AC dalam kamar Pak. Tidak dapat-dapat, tidak ada yang sangka bahwa ditaruh di atas AC. Dari situ saya dapat pelajaran dari mereka. Letakkan emas di atas AC, insya-Allah aman. Pencuri capek cari, paling dapat 1 juta, 1,5 juta paling dia dapat, atau apa-apa yang bisa diambil. Orang berhutang tidak perlu capek-capek, 50 juta untuk modal, ya saya tunggu 2 tahun ya, tolong dibayar. Tidak pernah kembali, tidak pernah kembali. Lalu matinya dalam keadaan dimurkai Allah, dimurkai oleh Rasulullah. Ada kebodohan, dikira hukum dunia bisa membebaskan hutang, sehingga ada pencuri-pencuri atau ada orang yang berhutang atau pencuri atau apa saja yang ketika dilaporkan ke hukum dunia lalu diadili oleh hukum dunia, ada 2 pilihan, bayar atau tahan badan dalam penjara. Bayar atau tahan badan dalam penjara, itu hukum dunia. Akhirnya dia pilih tahan badan, di penjara 3 tahun 4 tahun. Hutang dia yang 50 juta tidak dibayar, tapi dihukum 3 tahun misal. Dia pikir keluar dari penjara, dia mengatakan ke orang, alhamdulillah sudah selesai hutang saya dengan di penjara. Itu bangai, itu hukum dunia. Jangan pikir penjara bisa menyelesaikan hutang. Yang hutang di akhirat kenang 3 kata. Hukum dunia itu bukan hukum Allah. Apalagi dibuat sama orang Belanda. Kita aja yang bodoh masih ikut-ikut gaya Belanda Pak. Hukum Islam itulah hukum Allah. Tidak akan bebas orang hutang walaupun sudah dipukul, dimatikan, selama tidak bayar hutang tetap nanti dihukumi Allah. Makanya orang berhutang itu nasibnya Pak, di akhirat berbahaya sekali.
Kalau dia punya amal saleh, seluruh amal salehnya digunakan Allah untuk membayar hutang. Jadi kita capai umrah kita itu berpahala, pahalanya untuk bayar hutang. Tidak cukup modal untuk bayar hutang, habis amal salehnya. Kadang banyak kali orang yang dia hutang tidak bayar-bayar, lari. Tidak cukup, maka Allah akan ambil dosa dari orang yang dikorbankan, dari korban yang ditipu sama dia, diambil dosa-dosa mereka, dicampakkan ke dirinya, sehingga dia yang sudah kehilangan modal amal saleh ditambah dengan dosa-dosa orang yang dia tipu. Disitulah dia disebut dengan muflis, yaitu orang yang bangkrut. Bangkrut akibat apa? Peplung penggok, hutang anak bayi. Ini yang jadi masalah. Maka hati-hati dengan urusan hutang ini. Nanti kalau bertemu Allah dalam hadis Nabi, orang berhutang ini tidak lagi dianggap orang berhutang, tapi dimasukkan kelompok pencuri. Laqiyallahu sariqan, pencuri. Jadi masuk satu neraka tempat berkumpulnya para pencuri. Jadi disamakan dengan pencuri. Bahkan lebih dahsyat ini daripada pencuri. Pencuri itu menunggu-nunggu kita tidak ada di rumah. Orang berhutang menunggu-nunggu kapan kita ada di rumah. Ini urung hutang. Kita hari ini Pak, rumah tidak dicuri, tapi banyak uang kita di tangan orang yang tidak dibayar. Kalau dibawa mati, tidak akan selamat sampai ke akhirat. Makanya Nabi menunjukkan kebenciannya, tidak mau Nabi salatkan. Tak mau Nabi salatkan. Orang yang berhutang tak bayar, tak mau. Hari ini di Tengku Imam hanya kedanjang nyandi. Ni hutang banyak ni, jenazah ni banyak hutangnya ni. Mana-mana nipu orang. Yang ditanya sama Tengku Imam apa? Apakah mayat ini jeroh? Apakah mayatnya jeroh? Semua jawab jeroh. Di antara semua yang jawab itu rata-rata setengahnya korban tipuan dia. Tak mau dijawab hana jeroh, takut menimbulkan masalah. Misal ada satu orang mengatakan hana jeroh, kok palihnya pengkeh hana bayu kali. Itu nanti langsung Tengku Imam mengatakan pegah-pegah nyo. Padahal dulu Nabi pertanyaan pertamanya bukan pekeh mayatnya jeroh. Ini ada hutang atau tidak? Kalau ada hutang, saya nak mau solatkan. Aneh urut-urutnya, hutang itu tidak dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui tentang keadaan si mayat. Makanya begitu meninggal, pekerjaan pertama yang harus diselesaikan adalah hutang. Haram bagi warisan, haram. Tak boleh bagi warisan kecuali selesai hutang si mayat. Kalau para ahli waris berani membagi warisan tanpa menyelesaikan hutang si mayat, maka si ahli waris semuanya ikut memakan harta haram punya orang. Walaupun harus habis harta si mayat untuk bayar hutang, tak boleh sisakan ke warisan. Ini sudah jadi penyakit, warisan bagi terus, hutang orang tak bayar oleh si mayat. Itu disiksa si mayat, Pak. Karena Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqah, jiwa seorang mukmin terkatung-katung. Ketika masuk kuburan, jiwa seorang mukmin terkatung-katung. Siapa dia? Yaitu mereka yang belum dibayarkan hutangnya. Bidaini hatta yuqda anhu waliyuh, sampai diselesaikan hutangnya oleh ahli warisnya. Makanya tidak usah mikir yang lain-lain. Begitu meninggal, so nak hutang bayu, lihat ada catatan atau tidak. Makanya kita yang berhutang ni Pak, itu beri catatan sama isteri. Isteri yang sudah tarik julu-julu kasih tahu suami. Ibu-ibu yang tarik julu-julu itu kan berhutang. Julu-julu itu akadnya akad hutang. Habis tarik kasih tahu suami, bang saya baru tarik julu-julu. Berapa kata suami? 1M bang. Berapa lama lagi harus engkau bayar? 2 tahun lagi bang. Berapa per bulan? 100 juta bang. Langsung diceraikan hari itu. Itu akad hutang, itu julu-julu itu. Mati enggak store lagi, dia sudah ambil, berarti dia ambil uang orang itu. Dia ambil uang orang. Janjinya nanti saya bayar ya, per bulan saya bayar untuk yang mati, enggak store lagi julu-julunya, dianggap alah udah meninggal orangnya.
padahal masih banyak setoran dia berbulan-bulan lagi, tidak di store, maka jenazah ini mu'allaqah, di alam barzahnya terkatung-katung. Maksud terkatung-katung bukan gentayangan, tidak ada yang arwah gentayangannya hana nyan but jin mendum yang kuntilanak, kuntil mamak, kuntil bapak, layang-layang itu semua, itu jin semua itu. Ya. Terkatung-katung apa maksudnya? Imam Nawawi menjelaskan, dia tidak diberikan kebaikannya oleh Allah, amal solehnya tidak dikasih oleh Allah, dipending semua, lalu dia mendapatkan kesusahan di alam barzahnya. Sampai kapan? Dia tunggu sampai dibayarkan oleh ahli warisnya. Kalau dia bisa keluar, pasti dia mengatakan, hai ne, kabayu utang lung, segera. Jadi ini permasalahan besar. Baik, maka hati-hati Bapak Ibu dengan urusan utang. Kalau bisa hidup, jangan berutang. Hidup, jangan berutang. Ya. Deng ubi let tapak, dua ubi let punggung. Berdirilah sebesar tapak kaki, duduklah sebesar pantat. Takut besar kali pula pantatnya. Tak usah mimpilah untuk beli expander kalau uang cuma cukup untuk Supra X. Anak perlu tak mutang bak bank, apalagi hutang di bank. Hidup apalah kadar, baru sanggup buat rumah tipe 36, sudah buat itu dulu, tak usah fikir yang besar-besar sampai berhutang-hutang. Kalau baru sanggup sewa rumah, sewa dulu, kumpul uang, nanti baru beli rumah. Jadi jangan mimpi terlalu tinggi sehingga kita hidup dalam hutang, meninggal hutang tak terbayar. Makanya orang yang ditipu dengan hutang itu kadang-kadang ngamuk, datang waktu jenazah belum dikuburkan, malah ada kasus tu yang dilaporkan ke saya. Ada salah seorang ibu-ibu datang saya melaporkan bahwa dia punya saudara, jenazahnya ditahan oleh orang yang ditipu hutangnya, tidak dibayar. Apa kata? 200-an juta. Kata orangnya, baik kubur, tidak boleh kubur nih, bayar dulu hutang saya. Sampai begitu Pak, mengamuk mereka, sampai mati tidak dibayar hutang. Datang waktu sudah mati, kata dia, jangan kubur, bayar dulu hutang kami. Ributlah keluarga pada waktu itu. Walaupun pekerjaan itu tidak betul juga, karena hak jenazah segera dikuburkan, tapi hutang itu wajib bayar oleh hutang harta si mayat. Tapi begitulah sakitnya orang ketika ditipu dengan hutang. Tapi walaupun begitu Pak, kita yang sudah jadi korban ini kan wajah-wajah korban. Saya lihat wajah-wajah kita ini wajah-wajah korban, karena orang-orang soleh itu cepat tertipu Pak, karena banyaknya rasa iba. Dia tidak tahan, Nabi pinjam pensian, ya, jalan-jalan ke kampus, pinjam dulu 100 katanya, kayak gitu katanya. Ya. Jadi asal datang dia bilang belum makan. Kita orang mukmin ni, apalagi teringat hadis Nabi, wa kana Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mukmin itu tetap ditolong Allah selama dia masih menolong saudaranya. Datang hampir saban hari orang ganti-ganti, dia pinjam peng 1 juta, 2 juta. Kita tidak tahan melihat air mata dia, karena kita punya iman, kita berharap pertolongan Allah, kita kasih. Habis dikasih, dari 10 orang 5 orang lari, tidak ada kabar sampai hari ini. HP Hana Maholi, ya, itu nomor-nomor rumah diganti, tapi dia tetap tinggal di situ. Itu kan kebodohan dia juga. Jadi begitu keadaannya hari ini Pak. Maka kalau bisa selesaikan hutang segera sebelum mati, jangan bawa mati, nanti tidak aman hidup itu, tidak aman. Walaupun sama dia haji pegat 20 horo 40 horo, itu tidak akan pengaruh apa-apa bagi mereka yang belum dibayarkan hutangnya. Baik dibikin sama dia, ampun dia madu, itu kan perbuatan kecil sekali itu. Yang hutang bayar, ini habis peng sama dia puluhan juta, hutang kau anak bayu. Itu bagaimana logika berfikirnya, tidak paham. Saya sering tidak paham orang Pak. Yang tidak datang sama dia dicaci maki, yang tidak pernah datang solat jamaah dianggap biasanya. Jadi efek sosial dianggap lebih hebat, padahal yang datang sama dia tidak semuanya orang solat. Kita berharap doa sama orang tidak solat, ya. Yang makan haram di situ,
kumpul semua kalau sudah sama dia. Yang semayang dianggap hana pupu hana semayang, yang penting kajak sama dia. Ki pancara semiki. Ini aneh sekali manusia hari ini, Pak. Pegat hukum kero, olah kero, pegah kero. Nah, ini tentang hutang. Dari kesimpulan kita semua hadis Nabi tadi, Nabi tidak mau mensolatkannya. Sekarang pertanyaan terakhir. Ini terakhir. Kalau Nabi tidak mau mensolatkan, apakah kita juga tidak mensolatkan sama orang yang meninggal dalam keadaan bawa hutang, pengkhianat dalam sebuah amanah, yang meninggal bunuh diri? Apakah kita tidak solatkan juga? Jawaban dari jumhur ulama, tetap disolatkan. Karena Nabi hanya mengharamkan salat itu pada dirinya sendiri saja. Makanya tadi beliau menyebutkan kalian saja yang salat. Kenapa Nabi nak mau salatkan? Nabi ingin menunjukkan bahawa Nabi sebagai utusan Allah membenci perkara itu. Tapi beliau tidak melarang salat. Makanya kalau Imam Hambali mengatakan bahawa petunjuk dari Nabi itu menjadi sandaran sebaiknya pemimpin kampung, Tengku Imam Cik, Tengku Imam, kalau seandainya ada jenazah masuk dalam 3 golongan ini, sebaiknya mereka tidak mensolatkannya, biar yang lain saja yang solatkan, sebagai pengganti perwakilan Nabi. Karena Nabi menunjukkan sebagai Nabi dan pemimpin di waktu itu. Makanya Pak Kecik menyogengi nyo mentang letak utang ya, iloh nak semayang arah ke mentang. Tengku Imam menansin, ini jenazah ni banyak masalah ni, ini khianat betul orangnya ni dalam pekerjaan ini, misal contohnya atau mati bunuh diri, maka Tengku Imam mengatakan awak ada mentang semayang, iloh nak semayang. Itu pandangan mazhab Hambali mengatakan petunjuk itu menunjukkan pemimpin boleh nak solat jenazah untuk orang yang bermasalah seperti itu. Tapi masalahnya sekarang susah, karena kadang-kadang Tengku Imam pergi mutang nak bayu-bayu. Tengku Imam hendak bayu-bayu hutang. Tengku Imam mengatakan, oh saya nak mau salatkan, Nabi nak mau salatkan. Atau orang ironi kali bayu hutang dong. Ni Pak Kecik ke mutang, biar hendak bayu-bayu. Itu jadi masalah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tetap wajib salat jenazah, tetap wajib. Ya? Baik, walaupun orang itu bunuh diri, tetap wajib. Waktu kejadian bunuh diri di Batu Pat, saya dihubungi Pak, sama salah satu saudara korban, saudara yang pelaku itu. Ustaz, ni kayak mana, saya solat jenazah atau tidak? Saya bilang tetap wajib solat, tetap wajib. Itu dulu Nabi dirinya tidak mau solat, menunjukkan kebenciannya terhadap amalan itu. Kalau Nabi solat, berarti akan menimbulkan hukum, berarti tidak apa-apa bunuh diri, tidak apa-apa bawa utang sampai mati. Maka Nabi ingin menunjukkan inilah batasan Allah yang tidak boleh dilanggar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.